Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Al-Manhaj An-Nabawi fi Tarbiyatil Jil. Metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik generasi. Yang dimaksud generasi di sini adalah para sahabatnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang memiliki segala kelebihan, sehingga ketika mendidik para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya menyesuaikan dengan apa yang dimiliki atau kapasitas yang dimiliki oleh para sahabatnya. Oleh karena itu tidak heran ketika ada beberapa sahabat yang datang ke Rasulullah bertanya tentang suatu hal, tentang amalan yang terbaik yang harus dia lakukan. Maka jawabannya pun bisa berbeda, karena Rasulullah menyesuaikan kondisi sahabatnya. Ada seorang sahabat bertanya, apa amalan yang paling baik yang aku lakukan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad fisabilillah. Kemudian ada juga yang datang dengan pertanyaan yang sama, tetapi dijawab sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban yang lain. Misalnya adalah as-salatu fi awalil waqt, salat pada awal waktu, dan begitu seterusnya. Rasulullah mampu mengetahui situasi dan kondisi yang ada pada para sahabatnya, sehingga meskipun pertanyaan yang ditujukan kepada beliau sama, bisa jadi jawabannya berbeda. Kita juga ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang, sangat memiliki rasa yang menyenangkan bagi anak-anak al-ghulam atau anak-anak kecil. Maka Rasulullah di dalam bermuamalah baik kepada anak kecil, kepada para pemuda atau orang tua, maka Rasulullah menggunakan metode yang berbeda-beda. Di antara cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan sahabatnya juga sangat luar biasa. Sebagai contoh misalnya Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan khadim atau pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik membantu atau menjadi khadim Rasulullah selama 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun itu Rasulullah tidak pernah memarahi Anas bin Malik, tidak pernah berkata lima fa'alta kada wa kada, atau kenapa kamu melakukan seperti ini, kenapa kamu melakukan seperti itu, sebagai misalnya bentuk daripada kemarahan Rasulullah atau protes Rasulullah kepada Anas bin Malik atau kepada hal-hal yang sudah dilakukan oleh Anas bin Malik. Rasulullah tidak pernah melakukan hal semacam itu. Rasulullah begitu sayang terhadap khadimnya, yaitu Anas bin Malik. Itu adalah salah satu contoh bagaimana seorang Rasul memperlakukan khadimnya, memperlakukan pembantunya dengan begitu sayang, dengan begitu tawadu dan seterusnya. Hal itu yang harus kita contoh kita bersama. Bagaimana kita memperlakukan misalnya orang yang secara status sosial adalah di bawah kita, misalnya kita tidak boleh semena-mena, kita tidak boleh mendolimi dia, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak gengsi atau tidak menutup-nutupi diri untuk memuji para sahabatnya yang memang layak dipuji. Oleh karena itu, al-madah wa thana, memuji kepada sahabatnya itu adalah bagian daripada manhaj atau metode Rasulullah di dalam mendidik para sahabatnya. Selain itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh qudwah hasanah, berikan teladan yang baik dengan praktek atau tatbik dalam istilah Arab.
Rasulullah tidak hanya menyuruh kepada para sahabat tentang satu hal tanpa melakukan hal semacam itu, tapi Rasulullah seringkali memberikan contoh supaya apa yang dilakukan oleh Rasul itu dilakukan juga oleh para sahabatnya. Misalnya dalam masalah sholat, Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti halnya kalian melihat cara aku sholat. Atau di dalam masalah haji, Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari aku tentang tata cara beribadah haji. Hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW di dalam mendidik para sahabatnya juga dengan tatbik, dengan praktek langsung dalam berbagai hal yang terkait dengan ibadah ataupun hal lainnya. Begitu juga Rasulullah SAW sangat memberikan ruang untuk hiwar atau berdialog dengan para sahabatnya. Selain itu juga Rasulullah SAW terkadang mengulang beberapa hal yang berkaitan dengan hal yang penting untuk bisa dipahami oleh para sahabatnya. Itulah di antara beberapa hal yang menjadi metode di dalam mendidik para sahabat Rasul SAW. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.